Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Viada Hafid, BH MSc, mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra, Bapak Dr. Andes Denny Mangala, MSc. Yang kami hormati, Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Bonifacius Wahyu Pujianto, MH. Yang kami hormati, Kepala Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Nur Isa, MSI. Yang kami hormati, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Sulawesi Utara dan para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara. Acara pembukaan pelatihan Digital Leadership Academy Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Selasa 21 Oktober 2025 dimulai. Dengan sikap sempurna, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan doa bersama. Mohon izin pimpinan, mohon izin membawakan doa sesuai agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih, pada hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih atas kasih setia dan penyertaan-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Engkau telah memperkenankan kami berkumpul dalam kegiatan pelatihan Digital Leadership Academy ini sebagai bagian dari upaya kami untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan kapasitas diri demi kemajuan pelayanan, serta pembangunan bangsa dan daerah kami tercinta. Ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menuntun setiap rangkaian kegiatan ini dari awal hingga akhir. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan semangat yang baru kepada para peserta, narasumber,
serta seluruh panitia agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalitas, dan sukacita. Tuhan yang Maha Baik, melalui pelatihan ini, bentuklah kami menjadi pemimpin yang visioner, adaptif, dan berkarakter, yang mampu menghadapi tantangan era digital dengan iman, integritas, dan inovasi. Kiranya setiap pengetahuan dan pengalaman yang kami peroleh dapat kami gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemajuan daerah Sulawesi Utara, bangsa, dan negara kami. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan pelatihan ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah semuanya berlangsung dalam damai sejahtera dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan laporan penyelenggaraan program Digital Leadership Academy Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 oleh Kepala Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Nur Iza MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mohon izin dikarenakan Bapak Kapus sedang ada pertemuan, mohon izin kami mewakili sambutan atau laporan beliau sebagai berikut. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Halo. Jaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Dr. Anes Deni. Dan yang berikutnya kami hormati Bapak Kepala BPSDM Komdigi,
Yang selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan jajaran. Berikutnya yang kami hormati Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berikutnya yang kami hormati Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Balai PSDMP Kominfo Manado dengan wilayah kerja Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo dan sekitarnya, serta perwakilan dari Tsinghua University China, serta seluruh peserta pelatihan yang saya banggakan. Berikut kami membacakan laporan tertulis dari Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komdiki, Bapak Dr. Insinyur Nur Iza MSc sebagai berikut. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan pembukaan pelatihan Smart Digital Leaders program DLA bagi para pemimpin strategis di Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini izin melaporkan pelaksanaan pelatihan Smart Digital Leaders melalui program DLA bagi pimpinan garis miring Kepala OPD di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut. 1. Latar belakang. Pelatihan ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam rangka membangun kapasitas kepemimpinan digital yang adaptif, visioner, dan transformatif. Pelatihan Smart Digital Leaders melalui program DLA di Provinsi Sulawesi Utara ini mengambil tema kepemimpinan transformasional dan inovasi digital untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sedangkan tagline-nya ialah Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Adapun mitra kampusnya bekerja sama dengan Tsinghua University China yang merupakan perguruan tinggi di Asia yang termasuk di dalam top ranking dunia yang telah mampu menghadirkan perspektif global sekaligus praktek terbaik atau best practices dari berbagai negara. 2. Pelaksanaan pelatihan terbagi dalam 3 waktu pelatihan sebagai berikut. 1. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 21 Oktober sampai dengan 3 Oktober 2025 merupakan seksi pembukaan pelatihan secara daring. Kedua, tanggal 4 November sampai dengan 30 November, masa belajar mandiri dengan kegiatan menyusun rencana aksi dan kegiatan seminar pertama online pada tanggal 12 November 2025. Yang ketiga, tanggal 1 sampai dengan 2 Desember 2025. Pembelajaran secara offline di BPSDM surut dengan kegiatan pendampingan substansi pada tanggal 1 Desember 2025 dan kegiatan seminar rencana aksi dan penutupan pada tanggal 2 Desember 2025. Adapun jumlah peserta sampai saat ini tercatat 50 orang peserta. Terdiri dari Kepala OPD garis miring pejabat pimpinan tinggi Pratama dari Pemprov Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. 3. Muatan materi pelatihan ini dirancang untuk mengoptimalkan pelaksanaan misi pembangunan Sulawesi Utara melalui pemanfaatan digitalisasi di seluruh aspek dan sektor pembangunan. Memberikan wawasan dan skill serta manajemen kepemimpinan digital yang visioner dan transformatif. Selanjutnya, untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah dengan prinsip inovasi, kolaborasi, dan teknologi digital. 4. Harapan. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti dengan komitmen tinggi, kedisiplinan, dan partisipasi aktif, karena kegiatan ini bukan hanya pembelajaran, melainkan juga bagian dari komitmen Bapak Gubernur Sulawesi Utara dan Kepala BPSDM Kemkomdigi dalam membangun kapasitas para pemimpin strategis di Sulawesi Utara. 5. Pembiayaan.
Pelatihan Smart Digital Leaders program DLA ini dibiayai melalui DIPA BPSDM Komdigi tahun 2025 yang anggarannya berada di Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi dengan mekanisme kontrak kerjasama antara Tsinghua University dan BPSDM Komdigi dengan alokasi biaya per peserta sekitar 15 juta rupiah. Selain itu juga didukung oleh anggaran dari Provinsi Sulawesi Utara untuk fasilitasi konsumsi dan seminar kit, serta dukungan sarana prasarana selama 2 hari kegiatan pelatihan offline di BPSDM Sulawesi Utara pada tanggal 1 dan 2 Desember yang akan datang. 5. Penutup. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Tsinghua University, serta semua pihak yang telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan program DLA ini. Selanjutnya, pada saatnya nanti, mohon berkenan Bapak Kepala BPSDM Komdigi untuk menyampaikan sambutannya. Dan sebelum itu, kami mohon juga perkenan Ibu Menteri dapat menyampaikan sambutan atau keynote speaker, juga kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara atau yang mewakili untuk berkenan memberikan sambutan, arahan, sekaligus membuka secara resmi pelatihan ini. Demikian laporan kami, semoga pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi akselerasi transformasi digital di Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menuju masyarakat yang makin maju dan sejahtera dalam aspek dan akses ekonomi, pendidikan, dan sosial yang makin merata dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam digital. Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Dr. Insinyur Nur Izza MSc. Demikian laporan tertulis dari Bapak Kapuspa Komdigi, Dr. Insinyur Nur Izza MSc. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan sambutan Kepala BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Bonifasius Wahyu Pujianto MH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, Ibu Mutia Fiada Hafid, Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Maijen TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Andes Denny Mangala MSI, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang SIP MM, beserta jajaran. Kebetulan pada saat ini juga hadir Kepala Pusat Pengembangan Aparatur atau Puspa Komdigi, beserta tim DLA Komdigi, Bapak Dr. Insinyur Nuriza MSc, Kepala BPS DMP Komdigi Manado, Bapak Arsyad, yang bertanggung jawab untuk wilayah kerja Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, dan sekitarnya, serta para peserta pelatihan Smart Digital Leaders Program DLA Provinsi Sulawesi Utara. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam momen penting ini, yaitu pembukaan pelatihan Smart Digital Leadership Academy dengan tema Kepemimpinan Transformasional dan Inovasi Digital untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi digital bukan lagi pilihan.
ini merupakan suatu keniscayaan yang harus disikapi dengan positif oleh seluruh aparatur pemerintah. Artinya bahwa organisasi pemerintah dan sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, di semua lini organisasi yang harus dilakukan melalui proses transformasi digital. Untuk dapat bertransformasi digital secara baik dan sukses, maka perlu pola pikir atau mindset digital dari seorang pemimpin strategis dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif dan produktif berbasis digital. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tanggal 2 Oktober 2025 yang lalu, Kementerian Komdiji meluncurkan hasil survei Indeks Masyarakat Digital Nasional atau Indeks IMDI. Nah, IMDI ini merupakan pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. IMDI berfungsi sebagai indikator capaian dari transformasi digital nasional sekaligus menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Survei ini menampilkan hasil IMDI nasional, IMDI provinsi, nah di sini ada Provinsi Sulawesi Utara, dan IMDI kabupaten kota, yang diukur berdasarkan 4 pilar. Pilar infrastruktur dan ekosistem, pilar literasi digital, pilar pemberdayaan, dan pilar pekerjaan. Hasil IMDI nasional tahun 2025 mencapai 44,53, naik 1,19 poin dari IMDI 2024, yang 2024 sebesar 43,34. Sementara itu, untuk Provinsi Sulawesi Utara, nilai IMDI provinsi tercatat 42,73. Sedikit mengalami penurunan dari nilai tahun 2024. Yang waktu itu 42,86, sekarang 42,73. Sehingga menempatkan Provinsi Sulawesi Utara pada peringkat 4 dari 5 provinsi di Sulawesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian nasional terus mengalami peningkatan, namun masih terdapat tantangan dalam pemerataan literasi dan pemanfaatan teknologi digital di tingkat daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam kepemimpinan digital agar transformasi digital dapat berjalan merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi bagian penting sebagai strategi memperkuat kapasitas kepemimpinan digital dalam mendorong dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di lingkungan masing-masing. Sehingga kegiatan ekonomi masyarakat akan berjalan lebih produktif, bermanfaat, dan memberikan dampak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari pelatihan ini adalah 1. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan digital yang visioner, kolaboratif, dan adaptif. Kedua, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang cepat dan efektif dan produktif bagi masyarakat. Ketiga, membangun kesiapan SDM kepemimpinan digital yang mampu melaksanakan tata kelola organisasi berbasis data dan teknologi. Keempat, mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, modern, dan inklusif dalam rangka mendukung tercapainya program pembangunan prioritas nasional dan juga daerah. Bapak Ibu sekalian, kita sadar nih bahwa perubahan tidak bisa hanya terjadi pada teknologi. Perubahan terbesar justru harus dimulai dari mindset pimpinan. Bapak Ibu sekalian, nah, kita perlu pemimpin yang inovatif, agile, ya, cepat untuk cepat beradaptasi dan berani mengambil keputusan berbasis data dan informasi.
Karena hanya dengan pola pikir seperti itulah tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan akan dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat. Saudara-saudara yang saya banggakan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan, manfaatkan kesempatan ini untuk bertukar pikiran, memperluas wawasan, membangun jejaring kolaboratif. Mari kita wujudkan ekosistem digital dalam tata kelola ya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Utara pada saatnya nanti mohon berkenan menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi pelatihan Smart Digital Leaders Program DLA ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam digital, salam transformasi. Diucapkan banyak terima kasih dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mengikuti sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang terhormat Ibu Mutia Fiada Hafid BH MSc. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam digital. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan jajaran, Kepala BPSDM Komdigi dan Kapus Bank Aparatur Komdigi, Kepala BPSDM Provinsi dan jajaran, Bapak Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang hadir, dan tentunya para Smart Digital Leaders dalam pelatihan Digital Leadership Academy Kementerian Komdigi, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pelatihan Smart Digital Leaders tingkat provinsi. Hari ini merupakan momentum yang amat penting untuk kita semua, khususnya dalam konteks transformasi dan inovasi digital di sektor pemerintahan. Era digital yang telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan. Teknologi digital tidak lagi menjadi pilihan, tapi sudah menjadi keniscayaan yang harus kita hadapi bersama dan dimanfaatkan oleh setiap pemimpin dan aparat negara. Melalui pemanfaatan teknologi digital seperti big data, kecerdasan buatan, sistem informasi terintegrasi, hingga aplikasi layanan daring dapat memangkas birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Masyarakat kini tidak lagi harus antri berjam-jam untuk mengakses berbagai layanan publik, tapi cukup melalui HP di genggaman, berbagai layanan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Inilah wajah baru pelayanan publik, cepat, tepat, efisien, dan partisipatif. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemimpin strategis kita, yaitu para kepala OPD di jajaran provinsi, kabupaten, dan kota dalam menghadapi dan mengelola perkembangan teknologi digital yang amat pesat. Melalui pelatihan ini, saya berharap para kepala OPD dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi lagi tentang pentingnya transformasi digital, serta mampu berpikir strategis, inovatif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan, serta program pembangunan yang lebih komprehensif dan berwawasan teknologi digital. Kita harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Bapak Ibu yang amat saya hormati, pemanfaatan teknologi digital dapat mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional yang berkelanjutan, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan tentunya makan bergizi gratis. Termasuk memaksimalkan potensi lokal untuk dikembangkan menjadi skema pemberdayaan ekonomi digital masyarakat yang inklusif dan berdampak bagi pemasukan daerah. Kami juga berharap dengan kemampuan dari pelatihan ini, kita bisa sama-sama mencegah dan mengurangi potensi dampak negatif dari penerapan teknologi digital seperti judi online, penipuan digital, dan kejahatan dunia maya lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, pelatihan ini bukan sekedar forum belajar teknologi, tapi juga sebuah ruang bertemunya gagasan, ruang bertemunya inovasi, dan jejaring strategis. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukung pelaksanaan program ini. Semoga pelatihan Smart Digital Leaders ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, diucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Saat ini kita simak bersama sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Gubernur Sulawesi Utara. Ia akan diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Sulawesi Utara yang kami hormati Bapak Dr. Andes Denny Mangala MSI. Disilahkan. Izinkan saya untuk membacakan sambutan atas nama Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Shalom. Shalom. Belum. Salam Bapak Edi sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Ibu Mutia Fiada Hafid. Yang saya hormati pula Kepala BPSDM Komdiji, Bapak Dr. Insinyur Bonifacius Wahyu Pujianto. Yang saya hormati Kepala Puspa Komdiji, Bapak Dr. Insinyur Nur Isa, MSc. Yang saya hormati pula perwakilan dari Tsinghua University. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten kota yang menjadi peserta dari pelatihan ini. Bapak Ibu narasumber, hadirin dan seluruh peserta yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya sehingga pelatihan Smart Digital Leaders pada hari ini boleh dimulai, ya, yang disponsori oleh BPSDM Komdiji beserta Tsinghua University. Karena itu tentu saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Maijen TNI, Purnawirawan Julius Silvanus, Sarjana Ekonomi, dan Wakil Gubernur Bapak Dr. Victor J. Mailangkai, SH.MH, pertama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Menteri yang luar biasa memberikan perhatian terhadap pengembangan digitalisasi khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kepala BPSDM Komdiji, Bapak Bonifacius, karena baru beberapa waktu lalu mengunjungi Sulawesi Utara, kemudian menyampaikan komitmen untuk membangun SDM aparatur di Sulawesi Utara menjadi digital leaders, betul-betul sudah bisa teraktualisasi mulai hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Bonifacius dan seluruh jajaran terutama Ibu Menteri dan jajaran yang memfasilitasi pelaksanaan pelatihan ini. Kehadiran program ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu memperkuat kapabilitas kepemimpinan digital bagi para pemangku kebijakan di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk tentu di kabupaten kota, agar mampu nanti menjadi perancang, ya, pemimpin dan pengawal
kebijakan digital yang inklusif, aman dan berdaya guna. Provinsi Sulawesi Utara terpilih menjadi lokus penyelenggaraan dan akan menerima materi akademisi dari Tsinghua University, termasuk tentu dari para pejabat di Kementerian Komdigi, yang tentu diharapkan akan menjadi suatu kesempatan baik bagi para pejabat pimpinan tinggi pertama baik di provinsi maupun kabupaten kota dalam rangka meningkatkan kemampuan digitalisasi. Ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa digitalisasi ini bukan lagi pilihan, tapi suatu keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah berada di era ini yang tentu harus kita mempersiapkan diri sebagai pemimpin-pemimpin digital ke depan. Karena itu tadi Bapak Gubernur berpesan, sampaikan kepada seluruh peserta untuk betul-betul bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik, ya. Manfaatkan waktu yang ada, dengarkan, kemudian diskusikan hal-hal yang perlu untuk memperkaya hasanah intelektualitas kita berkaitan dengan digitalisasi, agar supaya ke depan setelah pelatihan ini diharapkan akan lahir 50 pemimpin digital di Sulawesi Utara yang mampu memberikan atau mendorong terjadi transformasi digital di provinsi maupun kabupaten kota di Sulawesi Utara. Bapak Gubernur berpesan agar supaya momen pelatihan ini betul-betul dimanfaatkan secara efektif, supaya nanti semua yang menjadi peserta dalam pelatihan ini akan menjadi pemimpin perubahan, pemimpin yang mampu mentransformasikan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan di Sulawesi Utara. Harapan Bapak Gubernur agar supaya setelah pelatihan ini kurang lebih 1 bulan lebih, ya, akan ada perubahan yang luar biasa dalam rangka membangun dunia digital dalam pemerintahan di Sulawesi Utara. Ya. Karena kita tahu bersama bahwa melalui digitalisasi, pemerintahan akan lebih efektif, pemerintahan akan lebih efisien, pemerintahan akan terhindar dari praktek-praktek KKN yang menjadi salah satu yang harus kita solusikan sama-sama untuk membangun good governance dan clean government di Provinsi Sulawesi Utara yang juga merupakan bagian dari program prioritas Bapak Gubernur. Inilah mungkin beberapa poin yang bisa disampaikan, dan akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelatihan Smart Digital Leaders di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara atas nama Bapak Gubernur saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Gubernur Sulawesi Utara sudah bertanda Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi. Demikian, terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Tsinghua University, Program Manager Institute for Sustainable Development Goals to Tsinghua University, with honor Miss Penny Sipeng. Thank you. Good afternoon, everyone. Dear Minister Mudia Viada Hafid and dear Mr. Danny and Mr. Bonifacius and Mr. Sandin and distinguished guests and all the participants. Good afternoon, everyone. And my name is Penny Pencil,
and the program manager at Tsinghua SDG Institute. Thank you very much for inviting me to the open ceremony of the Digital Leadership Academy in 2025. And first of all, and on behalf of the School of Public Policy and Management of Tsinghua University and also the Tsinghua SDG Institute, I would like to extend our warmest congratulations on the successful launch of the DLA program this year. And since its inception in 2021, and the DLA program has been served as a cornerstone initiative under Indonesia's National Strategy of Digital Transformation. And it's such an honor for Tsinghua SPPM to serve as a key partner to the Ministry of Communications and Digital Affairs in this endeavor. And we are also really happy to witness the continued success of the program and deepening the cooperation between the both institutions. And within our partnership, and Tsinghua SPPN has equipped more than 300 senior Indonesia governors with digital knowledge and governance skills since 2021. And this year, we are really happy to welcome another 100 senior leaders, including the officials from West Sulawesi and also today the North Sulawesi, to join this program. And through a week of online courses, and this program is designed to align the Vision Indonesia Digital 2045 with China's strategy and practical experience in digital transformation. And it aims to enhance participants' understanding and practical skills in leveraging digital technologies to drive economic growth and innovation, and at the same time improving their capacity in efficient digital governance and leadership. And I deeply hope the DOI program will continue to serve as a bridge and strengthening the knowledge exchange and cooperation between Tsinghua SPPM and Indonesian Ministry of Communications and Digital Affairs in the future. And last week, we just finished the DOI program with the officials from West Sulawesi, and we will start our program with the officials from North Sulawesi next week onwards. So once again, and I would like to extend my sincere congratulations to the successful launch of the DLA program and wish all of you a really productive and intellectual, enriching learning experience throughout this program. And also really looking forward to welcome you to join this learning journey with Tsinghua next week. Thank you very much. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan lanjutkan dengan foto bersama. Dimohon Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera. Baik, sesi foto dimulai. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Selesai. Ya, demikianlah acara pembukaan pelatihan Digital Leadership Academy Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Menteri dan Kepala BPSDM dan juga Kepala Pusat Kementerian Komunikasi diucapkan banyak terima kasih. Dan acara kita pada sore ini akan diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Terima kasih. Mbak Bella, disilakan Mbak Bella. Baik, terima kasih tim dari Pemprov Sulut dan Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra. Izin Bapak Ibu untuk pelatihan akan dimulai pada hari esok yang akan diawali oleh MPSL Kepemimpinan Digital yang akan dibawakan oleh Bapak Hari Budiarto. Izin saya mungkin akan menampilkan jadwal untuk besok.
Bapak Ibu, besok akan dimulai pada pukul 9 WITA sampai jam 10.30 untuk MTSL 1 Kepemimpinan Digital. Lalu dilanjutkan dengan sesi orientasi program oleh Bapak Sajan sampai pukul 11.15. Lalu nanti akan isoma sampai sekitar jam 2 WITA dan dilanjutkan dengan sesi paparan INDI oleh Bapak Nusirwan selaku Kepala Pusbang Ekosistem SDM Komdigi. Lalu terakhir dilanjutkan sesi pembekalan awal penyusunan rencana aksi oleh Ibu Erna Irawati dari Lembaga Administrasi Negara sampai pukul 17.15 WITA. Untuk link Zoom nanti akan kami infokan secara berkala setiap H-1 sebelum sesi. Jadi mohon Bapak Ibu terus pantau WA grup peserta untuk update-update informasi lainnya. Lalu Bapak Ibu izin jangan lupa untuk juga selalu memantau link tree yang sudah kami bagikan di grup WA. Di sini sudah tersedia jadwal pelatihan dan link Zoom, tata tertib pelatihan, virtual background, nomor daftar hadir, monitoring rencana aksi yang akan besok akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Hari Budiarto dan mungkin akan disampaikan juga oleh Bapak Sajan besok saat sesi kepemimpinan digital dan orientasi. Lalu juga di sini sudah ada template rencana aksi yang nantinya Bapak Ibu akan susun per kelompok. Pembagiannya kemungkinan besok akan kami sampaikan ke Bapak Ibu untuk kelompok penyusunan rencana aksi. Lalu untuk kebutuhan materi pelatihan nanti akan kami sampaikan juga pada link ini. Nanti akan ada menu tambahan terkait materi pelatihan dan materi-materi yang perlu dipelajari sebelum sesi Tsinghua University. Jadi Bapak Ibu izin nanti sebelum masuk ke sesi Tsinghua pada hari Senin sampai hari Senin lagi di tanggal 3 November, ya Senin 27 Oktober sampai Senin 3 November, ini Bapak Ibu diminta untuk membaca artikel-artikel dari pihak kampus Tsinghua University yang menjadi bahan diskusi nanti saat sesi di kelas. Jadi nanti saya akan update secara berkala pada link ini. Seperti itu. Mungkin sementara itu dulu, Pak Sajen, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Bella. Makan saja. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Linktree ini, kami bermaksud membantu Bapak dan Ibu memberikan hal-hal yang sifatnya informatif dan kemudahan dalam mengakses informasi pelatihan. Harapan kami tentunya mohon dengan hormat dan dengan sangat Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan Linktree ini untuk mengikuti update-update materi khususnya yang berasal dari Tsinghua University. Ya, karena sebagaimana Miss Penny sampaikan tadi bahwa tim dari Tsinghua University akan menyampaikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan situasi global dan kebutuhan Indonesia secara umum dan khususnya di lingkungan Sulawesi Utara. Dan beliau juga tadi menyampaikan bahwa di Sulawesi Barat sudah berjalan efektif, produktif selama 10 hari yang lalu. Dan kini giliran Tsinghua memberikan materi kepada Bapak dan Ibu dari Sulawesi Utara. Ya, Sulawesi Barat sudah selesai dan Sulawesi Utara pada kesempatan minggu ini sampai selesai nanti di bulan Desember. Dan ini sekali lagi momen ini hanya diperoleh untuk Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Oleh karena itu kami berharap apa-apa yang menjadi komitmen antara kami dan Bapak dan Ibu bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari kami. Kembali ke Mbak Bella. Suaranya belum muncul, Mbak Bella. Baik, Bapak Ibu, izin mungkin info selanjutnya terkait pendaftaran. Mungkin bisa dibantu Mas Ringga untuk menyampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Bella. Izin Pak Sajan dan Bapak Ibu, ya izin menyampaikan informasi sedikit ya terkait dengan pendaftaran yang sudah kita sampaikan juga sebenarnya di grup. Jadi untuk saya izin mungkin share screen ya untuk Bapak Ibu yang belum, tapi saya lihat sudah cukup banyak yang Bapak Ibu yang sudah melakukan proses pendaftaran yang kita sampaikan di grup. Cuman untuk reminder saja untuk beberapa mungkin yang belum, saya izin share screen sebentar.
Baik, jadi izin Bapak Ibu untuk informasi saja. Jadi untuk pelatihan DLA ini untuk tahap pendaftarannya ada tiga, secara umum ada tiga tahap yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah Bapak Ibu perlu membuat akun digital terlebih dahulu. Jadi untuk pertama itu adalah registrasi akun baru atau membuat akun baru. Nah ini silakan Bapak Ibu ikuti prosesnya yang tidak terlalu panjang. Yang mungkin ada memasukkan email, password dan konfirmasi password dan lalu daftar. Nanti ada beberapa data pokok yang perlu Bapak Ibu masukkan pada proses selanjutnya setelah membuat akun ini. Misalkan ada beberapa data personal, data KTP dan beberapa informasi terkait pekerjaan dan lain-lain. Itu nah, apabila sudah selesai membuat akun, maka Bapak Ibu perlu mengikuti satu micro skill digital mindset seperti itu. Nah, itu adalah mata pelatihan prasyarat seperti itu yang wajib Bapak Ibu ikuti dan selesaikan supaya nanti dapat mendaftar ke pelatihan utama eh, DLA Sulawesi Utara. Seperti itu. Jadi dipastikan Bapak Ibu melakukan dua tahap di awal dulu. Nah, untuk yang link pendaftaran untuk DLA-nya masih kami proses karena ada beberapa hal yang masih kita perlu sesuaikan. Tapi intinya Bapak Ibu yang sambil menunggu untuk link pendaftaran ke pelatihan utamanya, mohon Bapak Ibu dapat menyelesaikan dua tahap awal yang informasinya sudah kita share di grup. Dan untuk informasi pelatihan micro skill digital mindset itu dapat diselesaikan setelah Bapak Ibu mendaftar lalu menyelesaikan aktivitasnya itu kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, itu nanti Bapak Ibu bila sudah menyelesaikan akan bisa mengakses sertifikatnya bisa diunduh seperti itu untuk pelatihan micro skill tersebut, tapi memang tidak langsung karena ada proses antrian di sistem untuk proses pencetakan sertifikatnya. Tapi intinya setelah pelatihan itu diselesaikan, itu nanti Bapak Ibu baru bisa mendaftar ke pelatihan utama di DLA Sulut. Apabila pelatihan micro skill-nya itu belum diselesaikan, maka nanti pada saat mau mendaftar ke DLA diminta dulu untuk menyelesaikan pelatihan yang eh, digital mindset. Kurang lebih mungkin informasi seperti itu. Nanti intinya apabila ada kendala, nanti Bapak Ibu boleh disampaikan di grup. Nanti akan saya pandu untuk apabila ada kendala terkait teknis proses pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu mungkin untuk informasi awalnya. Terima kasih mungkin dari saya sekian Mbak Bila. Baik, terima kasih banyak Mas Ringga. Izin Pak Sajan mungkin sudah tidak ada lagi yang disampaikan. Mungkin nanti untuk lebih lanjut kita bisa di WA group. Ya, sudah. Thank you, Miss Penny from Tsinghua University. Thank you for coming in this session from China. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Mr. Sajan. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Baik, Bapak Ibu, dipersilakan dapat meninggalkan ruang Zoom dan kita akan bertemu lagi besok. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore, Bapak. Sore. Sore. Terima kasih, Pak Sajan. Terima kasih, Pak Pak Sajan. Ion, Pak Odi, Bu Medis. Sore. Terima kasih. Salam sukses untuk Bapak dan Ibu semua. Salam.